Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Monkey D. Luffy atau Our Baka Sencho guys yang penuh ulah ini terkadang tuh seringkali ngebuat beberapa tindakan yang nekat terus gila ya kan. Dan juga setiap tindakannya itu memberi konsekuensi yang besar terhadap Luffy, tak terkecuali nyawanya sendiri. Namun dalam momentum tersebut, beberapa orang ini nyatanya berhasil membuat Luffy bisa survive hingga detik ini guys. Yang menandakan bahwa kisah Luffy sebagai bajak laut akan terus dijaga sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. Dan mereka pun siap mempertaruhkan segalanya. So, siapa sajakah mereka yang pernah menyelamatkan hingga memberi pengorbanan yang besar terhadap Our Baka Sencho? Udahlah ya, langsung aja kita menuju ke kontennya guys. Let's go! Oke, mari kita buka daftar nama penyelamat Luffy dengan arc yang terbaru sebelum Wano Kuni, ya Vinsmoke Reiju. Insiden ini terjadi ketika Luffy ingin menyusul Sanji menuju tempat kediaman Big Mom. Namun karena kurangnya persiapan seperti bekal hingga informasi makanan yang aman untuk disantap guys, membuat Luffy dilanda kelaparan hingga kehilangan akal. Sampai ketika Luffy itu mendapat ikan yang nampaknya enak untuk dimakan, tapi sayangnya ikan tersebut bukanlah sesuatu yang layak untuk dimakan. Malah sebaliknya nih, ikan itu mengandung racun yang bisa membunuh siapapun yang memakannya. Dan bener aja Luffy itu nyaris menjemput ajalnya guys, gak lama setelah memakan ikan tersebut. Gak lama dari insiden Luffy keracunan ikan ini, kapal Jerma kebetulan melintasi mereka. Ya, sadar akan apa yang menimpa Luffy guys, Reiju tergerak nih untuk melakukan pertolongan. Dan dengan cepat dia itu menghisap mulut Luffy dan menggunakan kekuatannya agar racun tersebut nggak menyebar lebih jauh. Ini termasuk tindakan yang manusiawi sih untuk ukuran keluarga Jerma ya. Semisal Luffy beneran koit di sini, ya istilah Kaisar kelima nggak pernah ada sih. Oke, next berikutnya masih dari karakter perempuan, yaitu Nico Robin yang menjadi nakama pintar dan cantik di SHP Crew. Ya, sebelum bergabung dengan armada Sableng ini guys, Robin itu sempat berada di pihak Crocodile. Luffy dan kawan-kawan bermaksud untuk menyudahi penderitaan hingga perang saudara di Alabasta dengan mengalahkan Crocodile. Nah, pertarungan pertama pun terjadi nih antara Luffy dan Crocodile. Sebagai pemakan buah iblis Logia pasir, tentu semua serangan Luffy hanya menjadi angin lalu. Ditambah ini pertarungan pertama mereka. Jadi Luffy itu nggak banyak mendapat informasi dan ide untuk mengalahkan buaya yang satu ini guys. Maka dari itu Luffy itu harus dikalahkan pada pertarungan pertamanya melawan Crocodile. Malahan dia itu nyaris membuat Luffy meregang nyawa. Crocodile merasa Luffy sepenuhnya tumbang guys dan pergi meninggalkannya. Padahal Robin itu dengan sigap mengangkat Luffy dengan kekuatan Hana-Hana Nominya. Jika melihat posisi Robin, apa yang dia lakukan itu sangat beresiko. Tetapi Robin itu tetap melakukan hal tersebut. Oleh karena itu juga takdir yang lebih baik membawanya setelah pertemuannya dengan Luffy guys. Oke, next kita beralih ke nama Ivanov. Sosok kuat pemakan buah iblis Horu-Horu Nomi ini berada di lantai rahasia Impel Down. Hingga kemudian Bon Clay dan Luffy membawa kita untuk mengenali lebih jauh tentang Ivanov ini. Akan tetapi pertemuan tersebut terjadi bukan di saat yang menyenangkan, melainkan terjadi saat Luffy berada di situasi antara hidup dan mati. Hal ini disebabkan pertarungan gak seimbang Luffy melawan Magellan guys. Luffy dikalahkan sampai dia tuh berada di titik sekarat dan untungnya masih ada Bon Clay yang bisa membawanya lari hingga kemudian bertemu dengan Ivanov. Nah, disinilah aksi Ivanov pun dimulai guys. Berbekal kekuatan buah iblisnya, Ivanov itu kemudian menyuntikkan hormon dan melalui proses yang sangat panjang demi bisa menjauhkan Luffy dari kematian. Ya, jelas dia melakukan tindakan tersebut dengan resiko yang cukup tinggi, yaitu memangkas umur Luffy guys. Saat prosesnya pun, Luffy itu merasakan sakit yang luar biasa juga. Dan untungnya berkat kelihayan Ivanov dan daya tahan tubuh gila dari Luffy, skenario kematian itu bisa dihindarkan guys. Oke, selanjutnya kini kita beralih ke Law yang emang bagian dari aliansi Luffy. Namun sebelum itu Law itu sebenarnya pernah membantu Luffy guys. Nggak tanggung-tanggung. Law dan armadanya itu sampai nekat menuju lokasi Marineford yang lagi panas-panasnya bertarung agar bisa membuka kesempatan memberikan Luffy pertolongan. Emang sih ketika itu nggak ada yang tahu pasti apa tujuan Law melakukan tindakan senekat itu. Yang jelas apa yang dilakukan Law memberikan angin segar. Ya, Luffy telah mengalami beban mental yang luar biasa dan membuatnya lupa akan luka berat yang dia terima sepanjang pertarungan guys. Sebagai dokter handal serta memiliki buah iblis OP-OP Nomi yang mendukung operasinya, Law ini sukses membuat Luffy masih sehat meski baru aja mengalami pertempuran Marineford yang nggak terlupakan. Oke, lanjut lagi. Emang sih di SHP Crew guys, kita tuh sering menjumpai para nakama melakukan banyak tindakan demi menjaga satu sama lainnya. Ya, tak terkecuali untuk Our Baka Sencho. Tapi buat aku pribadi ada satu pengorbanan nih yang sangat ikonik dan gak bakal bisa terlupakan. Ya, pengorbanan tersebut adalah apa yang dilakukan Zoro di Thriller Bark. Ya, setelah menghadapi pertempuran melelahkan melawan zombie dan Gecko Moria,
Siapa sangka ya kan mereka kehadiran musuh kuat lainnya yaitu Kuma dari Shichibukai. Udah susah payah terus lawan musuh yang kelewat kuat, jelas posisi SHP Crew berada di ambang kekalahan guys. Sampai kemudian ada opsi lain dari Kuma, di mana dia itu ingin mentransfer rasa sakit Luffy kepada siapapun yang bersedia melakukannya. Nah, disinilah Zoro dengan gagahnya mengajukan diri dan menerima semua rasa sakit Luffy yang gak terbayang pokoknya guys. Di akhir dia itu tetap berdiri gagah meski penuh luka-luka dan Zoro mengorbankan demi keselamatan sang kapten yang sangat dihormati. Oke, diam bagaikan Bang Toyib bergerak langsung bikin lawan tak berkutik guys. Ini dia Monkey D. Dragon. Oke, sosok ayah dari Monkey D. Luffy memang gak banyak melakukan tindakan secara terang-terangan. Ya, statusnya sebagai pemimpin pasukan revolusioner menjadikannya sebagai buronan paling dicari oleh Angkatan Laut dan pemerintah dunia guys. Tapi siapa sangka ketika sang anak tengah dalam bahaya, Dragon ini sebagai ayah yang baik berusaha menolong anaknya. Meski dengan resiko dia itu tertangkap dan semua tindakannya terbongkar. Namun kemungkinan tersebut dia singkirkan demi membantu Luffy guys. Insiden ini terjadi ketika di Logutown. Luffy sangat kerepotan melawan Smoker yang memakan buah iblis Logia, yang kemudian Dragon itu muncul, menyelamatkan sang anak dan membuat Luffy punya kesempatan untuk melarikan diri. Oke, selanjutnya, next ada nama Jinbe. Manusia ikan yang satu ini emang udah paling cocok banget jadi nakama Luffy. Entah udah beberapa kesempatan dia tuh membuat Luffy terselamatkan guys. Di pertemuan pertamanya guys saat di Impel Down, kemudian hingga di Marineford, Jinbe ini terus-menerus bertarung membantu Luffy. Yang paling bikin aku terharu adalah gimana Jinbe bisa menyadarkan Luffy soal kenyataan bahwa Luffy masih memiliki sesuatu yang berharga untuk sekarang. Momen emosional tentu takkan pernah bisa hilang di kepala kita ya kan. Di arc Fishman Island, Jinbe bahkan bisa memberikan donor darahnya agar bisa menyelamatkan Luffy. Dan dari sini ajakan Luffy agar Jinbe jadi nakama pun tercipta. Apakah cuma itu? Jangan lupa guys, di Whole Cake Island, Jinbe terang-terangan mengatakan kemundurannya dari aliansi Big Mom dan menyebut Big Mom cuma sebagai Yonko, sedangkan Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Gokil kan? Oke, next. Jika masalah menyelamatkan hingga berkorban, maka kita nggak boleh lupa nih orang yang pertama kali melakukan hal tersebut demi Luffy sejak awal cerita. Ya, yaitu Akagami no Shanks. Di masa Luffy masih anak-anak, dia itu harus berurusan dengan bandit gunung yang membuatnya kesulitan guys. Luffy malahan sampai berada di keadaan yang mana dia nyaris tenggelam di laut. Apalagi dalam kondisi Luffy yang telah memakan buah iblis. Dan gak cukup sampai di situ, monster Sea Kings juga mengancam nyawanya. Shanks yang melihat Luffy dalam bahaya langsung melakukan tindakan. Dan sayangnya tindakan tersebut membuat Shanks harus kehilangan salah satu lengannya guys. Semisal disinggung nih, kenapa Shanks bisa sampai kehilangan tangannya ini? Ya, Shanks selalu menjawab kalau dia melakukannya demi masa depan. Dan tindakan dia emang kelewat gila guys. Karena demi bocil yang seenak udel makan buah iblis curiannya nih, dia sampai sejauh itu. Namun rasanya kita paham ya kan kenapa Shanks itu mau berkorban. Toh juga Luffy emang semakin gila dengan titel Raja Bajak Lautnya ya kan. Oke, next di urutan runner up kita ada nih Mr. Two alias Bon Clay. Ini dia nih MVP banget sih guys di arc Impel Down. Andaikan dia kebawa kabur, bisa nih dia ditawarin join juga buat SHP Crew ya kan. Gimana enggak guys? Sejak awal ketemu di Impel Down, Bon Clay itu banyak melakukan tindakan heroik. Mulai dari membantu Luffy bertarung, menelusuri lantai demi lantai, sampai membawanya ke tempat Ivanov. Semua itu nggak bakal bisa terjadi semisal nggak ada Bon Clay di sana. Dan yang paling gokil tentu saat dia meniru Magellan guys. Tindakan beresiko sangat tinggi ini dilakukan Bonchan demi bisa membuka gerbang Impel Down guys, dan membuat rute pelarian diri menjadi lebih cepat. Dan berkat apa yang diperbuat Bonchan ini, semua narapidana tak terkecuali Luffy sukses melarikan diri dengan selamat. Siapapun yang ada di kapal sampai menangisi pengorbanan Bonchan yang sangat bernilai mahal. Oke, daftar kita ditutup dengan sosok yang pengorbanannya nggak hanya menyisakan rasa hormat guys, tetapi juga luka yang tertanam lekat di hati kita. Ya, dia adalah Ace. Kita tentu tahu apa yang menjadi alasan pertarungan besar di Marineford, yaitu demi menyelamatkan Ace dari eksekusi mati yang ingin dilakukan oleh pemerintah dunia. Pertempuran besar-besaran pun terjadi di tanah Marineford ini guys. Sebenarnya Ace itu telah sempat diselamatkan dan bertarung di sisi Luffy juga ya kan. Situasi kemudian berubah sepenuhnya ketika Ace berhadapan dengan Akainu. Kekuatan magma milik Akainu jauh melampaui kekuatan api milik Ace yang membuat kondisi mereka itu menjadi gak seimbang. Sampai Akainu mengincar Luffy dan Ace langsung pasang badan demi menyelamatkan sang adik tercinta. Dalam keadaan yang rasanya masih sulit untuk diterima siapapun tak terkecuali Luffy sendiri guys. Kita bisa mendengar perkataan terakhir Ace soal betapa berterima kasihnya dia karena telah dicintai. Oke, itu dia tadi guys, mereka-mereka yang menyelamatkan Luffy hingga berkorban nyawa. Aksi siapa nih yang paling terfavorit bagi kalian? Udah tulis di kolom komentar, oke?
So see you guys next time. Adios, Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.